Bayangkan sebuah pasukan yang dipimpin oleh jenderal paling legendaris dalam sejarah, Alexander Agung, memulai perjalanan ambisius ke negeri yang belum pernah mereka taklukkan, India. Sebuah ekspedisi yang direncanakan sebagai puncak dari kemenangan tak terputus, berubah menjadi tragedi yang tak terelakkan. Tapi apa yang sebenarnya terjadi di perjalanan ini? Mengapa ekspedisi ini berakhir menjadi rute kematian bagi ribuan prajurit? Kisah ini dimulai dengan sebuah visi besar, namun berakhir dengan kematian, kehancuran, dan kekalahan yang tak pernah dibayangkan oleh siapapun. Mari kita selami perjalanan terakhir Alexander Agung, di mana alam dan waktu berkonspirasi untuk menghentikan langkah seorang penakluk yang dianggap tak terkalahkan. Pada masa puncak kejayaannya, Alexander Agung sudah menaklukkan hampir seluruh dunia yang dikenal oleh bangsa Yunani. Dimulai dari Makedonia, ia mengalahkan Kekaisaran Persia, mendirikan kota Alexandria di Mesir, dan meluas ke wilayah yang sekarang dikenal sebagai Turki, Iran, hingga Mesopotamia. Tapi itu semua belum cukup. Ambisi Alexander jauh lebih besar dari sekadar menaklukkan kekaisaran-kekaisaran tua. Ia ingin menyentuh setiap sudut dunia yang bisa dijangkau oleh kekuatannya. Namun, setelah semua kemenangan besar yang ia raih, ada satu wilayah yang belum tersentuh oleh kekaisarannya, India. Bagi Alexander, menaklukkan India akan menjadi perhiasan terakhir dalam mahkota kemenangannya. Namun perjalanan menuju negeri itu bukanlah perjalanan yang mudah. Medannya sangat berbeda dari apa yang pernah dihadapi Alexander dan pasukannya. Sungai-sungai besar, pegunungan tinggi, hutan lebat, dan musuh yang menggunakan taktik yang belum pernah mereka hadapi sebelumnya. Meskipun demikian, dengan ambisi besar yang selalu menyala, Alexander memutuskan untuk melanjutkan ekspedisi ke India. Ekspedisi dimulai dengan penuh keyakinan. Pasukan Alexander berjumlah ribuan, dilengkapi dengan teknologi militer terbaik pada zamannya. Setiap prajurit membawa keyakinan bahwa mereka dipimpin oleh seorang dewa. Alexander tidak hanya dianggap sebagai raja, tetapi hampir seperti dewa di mata prajuritnya. Tapi ada satu masalah besar yang belum mereka sadari saat itu. Perjalanan ini akan menjadi perjalanan yang sangat berbeda dari apa yang mereka bayangkan. Alam India memiliki kejutan tersendiri. Pada titik awal perjalanan, mereka harus menyeberangi Sungai Indus, yang lebih besar dan lebih berbahaya dari sungai-sungai yang pernah mereka lalui. Sungai Indus adalah ujian pertama yang harus dihadapi Alexander dan pasukannya. Sungai ini bukan hanya luas, tetapi juga memiliki arus yang sangat deras. Pasukan yang sebelumnya terbiasa dengan medan yang kering dan keras di Persia tiba-tiba dihadapkan pada tantangan baru. Bagaimana menyeberangi air yang begitu ganas? Alexander yang penuh taktik segera memerintahkan untuk membangun rakit dari perahu dan kayu yang bisa mereka temukan. Tetapi meskipun dengan persiapan yang matang, banyak prajurit yang tidak siap menghadapi arus kuat Sungai Indus. Banyak dari mereka yang tenggelam, terbawa arus, atau bahkan hilang begitu saja di kedalaman sungai. Ini adalah pertama kalinya dalam ekspedisi mereka bahwa alam sepertinya menentang langkah Alexander. Setelah berhasil menyeberangi sungai dengan banyak kehilangan, semangat prajurit mulai turun. Namun, Alexander tahu bahwa ia tidak bisa membiarkan pasukannya jatuh dalam keputusasaan. Dengan pidato penuh semangat, ia membangkitkan kembali rasa percaya diri mereka, meyakinkan mereka bahwa kemenangan di India akan menjadikan mereka abadi dalam sejarah. Setelah Sungai Indus, tantangan berikutnya adalah melewati pegunungan yang menjulang tinggi. Pegunungan Himalaya menjadi rintangan besar yang menguji ketahanan fisik dan mental pasukan Alexander. Jalan setapak yang mereka lalui sangat sempit, sementara cuaca mulai menjadi lebih dingin dan tak terduga. Pada siang hari, panas bisa menyengat tubuh mereka, tetapi pada malam hari, suhu turun drastis, membuat prajurit menggigil kedinginan. Banyak dari mereka mulai jatuh sakit. Penyakit yang menyerang perut dan paru-paru menyebar cepat di antara prajurit yang kelelahan. Dan sekali lagi, alam membuktikan kekuatan yang tidak bisa diremehkan. Prajurit yang jatuh sakit tidak bisa melanjutkan perjalanan. Dan karena perbekalan semakin menipis, banyak dari mereka yang terpaksa ditinggalkan untuk mati di pegunungan yang dingin itu. Kehilangan demi kehilangan ini mulai menggerogoti semangat pasukan. Banyak dari mereka mulai mempertanyakan keputusan Alexander untuk melanjutkan ekspedisi ini. Apakah India benar-benar sepadan dengan semua nyawa yang telah hilang? Setelah melewati pegunungan dengan segala kesulitan, Alexander dan pasukannya akhirnya tiba di tepi sungai Hydaspes,
tempat di mana mereka akan bertemu dengan salah satu musuh terkuat dalam ekspedisi ini, Raja Porus, seorang penguasa lokal yang memimpin pasukan besar yang dipersenjatai dengan gajah perang. Inilah saat di mana ketegangan benar-benar mencapai puncaknya. Pasukan Alexander, meskipun kelelahan, masih merupakan pasukan yang kuat dan terlatih. Namun, mereka belum pernah menghadapi pasukan yang menggunakan gajah perang. Hewan-hewan raksasa ini mampu menghancurkan barisan depan dalam sekejap, dan bagi prajurit yang belum pernah melihat gajah, ketakutan akan hal ini membuat banyak dari mereka gemetar. Pertempuran ini tidak seperti pertempuran sebelumnya. Gajah-gajah besar Raja Porus menyerbu ke tengah barisan pasukan Alexander, menyebabkan kekacauan. Barisan depan pasukan Alexander hancur dalam hitungan menit. Tentara Alexander berusaha keras untuk mempertahankan posisi mereka, tetapi kekuatan gajah yang menghantam barisan mereka terlalu besar untuk dilawan dengan cara konvensional. Namun, Alexander, dengan kejeniusan militernya, merencanakan serangan balik yang cerdik. Dia memerintahkan pasukan pemanahnya untuk fokus menyerang gajah perang, menargetkan mata dan kaki mereka. Perlahan, gajah-gajah itu mulai mundur karena rasa sakit, dan dengan taktik ini, Alexander berhasil membalikkan keadaan. Pada akhirnya, Alexander menang, Raja Porus dikalahkan, tetapi kekaguman Alexander terhadap keberanian musuhnya begitu besar sehingga ia tidak hanya membiarkan Porus tetap berkuasa, tetapi juga memberinya wilayah yang lebih luas sebagai bentuk penghormatan. Namun, meskipun mereka menang, pasukan Alexander mengalami kerugian yang sangat besar. Semangat prajurit semakin hancur, dan meskipun kemenangan ini tampak seperti titik balik, pada kenyataannya, ini adalah awal dari akhir. Alexander, meskipun dikenal sebagai pemimpin yang karismatik, menghadapi masalah yang sangat nyata, semangat pasukannya mulai runtuh. Setelah pertempuran dengan Raja Porus, para prajurit mulai mempertanyakan tujuan dari ekspedisi ini. Mereka telah melintasi ribuan kilometer, menghadapi musuh-musuh yang tangguh, dan menaklukkan medan yang tidak terbayangkan sebelumnya. Tetapi sekarang, dengan kelaparan yang terus menghantui, penyakit yang melanda, dan kerugian yang tak henti-hentinya, mereka mulai merasa perjalanan ini terlalu berat. Alexander, yang terkenal karena ketekunan dan ambisinya yang tanpa batas, terus mendorong mereka maju. Dia percaya bahwa masih ada kejayaan yang bisa diraih di India, bahwa dunia ini masih memiliki tanah yang belum tersentuh oleh kekaisarannya. Namun, kali ini, suara-suara penolakan di dalam pasukannya semakin keras. Pasukan mulai berbicara secara terbuka tentang keinginan mereka untuk pulang. Mereka merasa sudah cukup, sudah memberikan segalanya untuk raja mereka, dan sekarang hanya menginginkan kedamaian di rumah mereka. Namun, Alexander tidak siap untuk menyerah. Dia memerintahkan jenderalnya untuk menjaga disiplin di dalam pasukan, dan menghukum siapa saja yang berbicara tentang mundur. Namun, masalah yang lebih besar muncul. Cuaca dan kondisi alam di India semakin keras. Setiap hari terasa seperti tantangan baru yang lebih sulit dari hari sebelumnya. Hujan lebat yang terus turun menciptakan banjir, lumpur, dan tanah longsor yang memperlambat gerakan pasukan. Perbekalan makanan semakin menipis, dan banyak dari prajurit mulai jatuh sakit akibat malnutrisi dan penyakit yang menyebar cepat di antara mereka. Dengan kondisi fisik yang memburuk, moral prajurit mulai menurun drastis. Mereka telah terbiasa dengan kehidupan perang, tetapi alam di India adalah musuh yang berbeda. Mereka tidak bisa bertempur melawan hutan yang lebat, sungai yang ganas, atau penyakit yang tak terlihat. Setiap hari, mereka kehilangan lebih banyak rekan mereka, bukan karena pertempuran, tetapi karena kelaparan, demam, dan kelelahan. Banyak dari prajurit yang masih hidup mulai berbicara tentang tanda-tanda kehancuran yang mereka rasakan. Dalam cuaca yang basah dan lembab, luka-luka kecil berubah menjadi infeksi yang mematikan. Di antara pasukan, ketakutan akan kematian mulai menyebar, dan banyak yang mulai merasa bahwa perjalanan ini adalah kutukan, bahwa mereka tidak akan pernah bisa pulang. Alexander, yang terbiasa menghadapi musuh di medan perang, tidak siap menghadapi musuh yang tak terlihat ini. Dia terus memberikan pidato-pidato penuh semangat kepada pasukannya, mendorong mereka untuk bertahan, meyakinkan mereka bahwa kemenangan besar masih di depan mata. Namun kali ini, semangatnya tidak cukup untuk menghidupkan kembali semangat pasukan. Kemudian, di tepi sungai Beas, titik balik yang mengejutkan terjadi. Pasukan Alexander akhirnya menolak untuk melanjutkan perjalanan. Mereka, yang selama ini selalu patuh pada perintah raja mereka, akhirnya berkata, tidak lagi. Para prajurit tidak lagi ingin meneruskan perjalanan menuju timur, menuju bagian India yang lebih dalam. Mereka ingin pulang. Alexander mencoba segala cara untuk meyakinkan mereka. Dia memberikan pidato panjang, menggambarkan kekayaan dan kejayaan yang menunggu di bagian timur India.
Dia bahkan mencoba menawarkan penghargaan dan hadiah besar bagi siapa saja yang mau melanjutkan perjalanan. Namun, kali ini, kata-katanya tidak lagi memiliki kekuatan yang sama. Pasukannya sudah terlalu lelah, terlalu lemah, dan terlalu putus asa untuk melanjutkan. Keputusan ini mengejutkan Alexander. Sepanjang hidupnya, dia tidak pernah mundur dari pertempuran apapun. Tapi sekarang, dia harus menghadapi kenyataan bahwa pasukannya tidak akan mengikuti dia lebih jauh. Ini adalah kekalahan mental yang lebih besar daripada kekalahan militer. Bagi Alexander, ini adalah pertama kalinya dia dihadapkan pada keterbatasan manusiawi yang bahkan kekuasaannya tidak bisa atasi. Setelah menerima kenyataan bahwa pasukannya tidak akan melanjutkan perjalanan ke India, Alexander akhirnya setuju untuk mundur. Namun, perjalanan pulang tidak lebih mudah daripada perjalanan menuju India. Dalam keputusannya yang penuh risiko, Alexander memilih untuk kembali melalui Gurun Gedrosia, sebuah wilayah yang dikenal karena kondisi alamnya yang sangat keras. Dia berharap perjalanan ini akan lebih cepat, tetapi yang terjadi adalah bencana besar. Gurun Gedrosia terkenal dengan panas yang menyengat, kekurangan air, dan medan yang sangat sulit. Pasukan yang sudah lelah dan lemah setelah pertempuran dan perjalanan panjang, sekarang harus menghadapi salah satu lingkungan paling berbahaya di dunia. Perjalanan melalui gurun ini menjadi mimpi buruk. Banyak dari prajurit yang jatuh sakit akibat dehidrasi, dan beberapa di antaranya meninggal karena panas yang ekstrim. Bahkan binatang-binatang yang mereka bawa untuk mengangkut perbekalan tidak bisa bertahan. Tanpa air dan makanan yang cukup, banyak dari pasukan Alexander yang mulai menyerah. Mereka jatuh satu persatu di tengah padang pasir, tanpa kekuatan untuk melanjutkan. Beberapa dari mereka meninggal karena sengatan matahari, sementara yang lain jatuh ke dalam keputusasaan dan mulai meragukan kepemimpinan Alexander. Untuk pertama kalinya, pasukan mulai merasa bahwa Alexander telah membawa mereka menuju kematian. Selama perjalanan melalui Gurun Gedrosia, ribuan prajurit Alexander kehilangan nyawa mereka. Sejarawan kuno mencatat bahwa jumlah korban dalam perjalanan ini jauh lebih besar daripada jumlah yang tewas dalam pertempuran. Gurun ini, dengan kondisi yang keras dan tak kenal ampun, menjadi tempat pemakaman massal bagi para prajurit yang pernah percaya bahwa mereka adalah bagian dari kekaisaran yang tak terkalahkan. Alexander sendiri dilaporkan sangat terpukul oleh kehilangan besar ini. Dia, yang sebelumnya selalu yakin dengan setiap keputusan yang dia ambil, mulai meragukan dirinya sendiri. Dia tahu bahwa ekspedisi ini telah memakan korban yang jauh lebih besar daripada yang pernah dia perkirakan. Tetapi bagi Alexander, tidak ada pilihan lain selain terus bergerak maju. Dia tidak bisa kembali tanpa menyelesaikan perjalanan ini, bahkan jika itu berarti kehilangan lebih banyak nyawa. Setelah berhasil keluar dari Gurun Gedrosia dengan sisa-sisa pasukannya yang masih hidup, Alexander akhirnya kembali ke Babylon. Namun, perjalanan ini telah mengubahnya. Dia bukan lagi pemimpin muda yang penuh semangat dan ambisi. Perjalanan ini, yang dimulai dengan harapan untuk menaklukkan dunia, berakhir dengan kehilangan besar dan kesadaran akan batas-batas kekuasaan manusia. Babylon, kota yang pernah menjadi pusat kekaisarannya, sekarang terasa seperti tempat yang sunyi dan penuh dengan bayangan masa lalu. Alexander, yang sebelumnya dipuja sebagai penakluk terbesar dalam sejarah, sekarang harus menghadapi kenyataan bahwa bahkan dia memiliki batas. Meskipun dia kembali ke Babylon sebagai pemenang dalam arti militer, mental dan fisik, Alexander telah sangat terkuras. Tidak lama setelah kembali, pada usia yang masih muda, Alexander jatuh sakit. Banyak sejarawan percaya bahwa kondisi fisiknya yang melemah selama perjalanan ke India dan kembali melalui Gurun Gedrosia memainkan peran besar dalam kematiannya. Pada tahun 323 SM, hanya beberapa bulan setelah kembali dari ekspedisinya yang penuh tantangan, Alexander Agung meninggal dunia di Babylon pada usia 32 tahun. Kematian Alexander mengejutkan seluruh dunia kuno. Tidak ada yang pernah menyangka bahwa sang penakluk dunia ini akan meninggal begitu cepat dan di usia yang masih muda. Spekulasi tentang penyebab kematiannya beragam, dari keracunan hingga penyakit yang diderita selama perjalanan beratnya. Namun, apapun penyebabnya, satu hal yang pasti, ekspedisi ke India, yang diharapkan menjadi puncak dari kemenangan Alexander, justru menjadi awal dari keruntuhannya. Pasukan yang ia bawa ke India hancur, baik secara fisik maupun mental. Dan meskipun dia berhasil menang melawan Raja Porus, kemenangan itu tidak bisa menutupi kenyataan pahit bahwa alam, penyakit, dan batas fisik manusia akhirnya menaklukkan sang penakluk terbesar dalam sejarah. Meskipun ekspedisi ke India berakhir dengan kehancuran dan kematian, warisan Alexander tetap abadi. Kota-kota yang ia dirikan, termasuk Alexandria di Mesir, tetap menjadi pusat kebudayaan dan perdagangan selama